Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda terkait dengan ilmu yang berhubungan dengan astronomi, ya, terkait yang merupakan bagian dari geografi. Nah, jadi ada yang disebut sebagai benda antar planet, ya, di dalam ilmu geografi. Apa itu benda antar planet? Benda antar planet dalam tata surya berupa bongkah batuan, ya, yang terdapat dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Nah, jadi benda antar planet itu apa saja? Yang kita pelajari ada 3. Yang pertama itu adalah asteroid. Yang kedua adalah komet. Dan yang ketiga adalah meteorit. Nah, jadi kita pelajari 3 ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Apa yang disebut sebagai asteroid? Bentuk asteroid itu seperti yang Anda lihat di layar Anda. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi, eh, asteroid itu apa? Jadi asteroid itu adalah benda langit yang berukuran lebih kecil dibanding dengan planet. Jadi memang lebih kecil dari planet. Namun, dia lebih besar daripada meteorit. Nah, umumnya ada di dalam bagian tata surya. Jadi dia berbeda dengan komet. Asteroid itu dia tidak memiliki ekor. Dan unsur pembentuknya biasanya di dalam asteroid itu ada batuan dan ada juga logam. Nah, kalau Anda bertanya, ada berapa Pak asteroid ini di tata surya ini? Ada jutaan asteroid. Jadi dalam sistem tata surya ini ada jutaan. Nah, diperkirakan asteroid ini merupakan sisa planet yang hancur, ya. Nah, sebagian besar asteroid itu dapat diidentifikasi mengorbit sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, jadi asteroid ini bebatuan yang bentuknya mirip dengan batuan kecil bulat, tetapi asteroid memiliki bentuk yang cenderung tidak beraturan seperti yang Anda lihat di gambar. Ya, dia punya orbit dan mengorbit pada matahari. Asteroid memiliki lintasannya sendiri, jadi dia berputar sendiri untuk mengorbit pada matahari. Nah, biasanya lintasannya itu berbentuk lonjong atau elips, ya. Nah, jadi dia berputar mengelilingi matahari. Kadang-kadang ada asteroid yang jatuh ke bumi, ya. Nah, keadaan ini membuat berbahaya. Mungkin Anda pernah nonton film, ya, Armageddon, ya. Kalau nggak salah bintang filmnya Bruce Willis. Nah, itu eh, fenomena pada saat asteroid itu jatuh menubruk bumi. Sehingga jatuh di laut, air lautnya meluap, dan terjadilah kerusakan yang luar biasa di bumi. Nah, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di kita. Nah, kenapa? Karena jika asteroid itu menabrak bumi, ya, maka permukaannya akan rusak dan mengganggu makhluk hidup yang ada di bumi tersebut. Ya, kita semua bisa mati seperti yang ada di dalam Armageddon tersebut. Nah, asteroid juga ada yang tersusun dari debu dan asteroid tersusun dari debu, ada juga yang tersusun dari es. Nah, biasanya debunya ini akan membeku, ya, membeku karena keberadaan es ini. Ditambah karena jaraknya yang jauh dari matahari, maka dia cenderung akan membeku debu itu, ya. Nah, kemudian asteroid itu kalau misalkan dibandingkan dengan planet kerdil atau Pluto, yaitu jauh lebih kecil asteroid, ya. Nah, eh, berapa besar itu kira-kira asteroid itu? Itu besarnya itu sekitar 1 sampai 60 mil, ya. Suhunya sangat dingin. Jadi kalau misalkan Anda mendarat di asteroid seperti di film itu, ya, jadi pesawat ulang-aliknya mendarat di asteroid, itu suhunya sangat dingin. Bahkan ada yang memperkirakan sampai -73 derajat Celcius. Wah, jadi dingin sekali. Nah, jadi benda langit yang
tidak aktif ini sebenarnya adalah salah satu benda langit yang tidak aktif itu ya asteroid ini. Nah, meski begitu, benda ini bergerak bebas di angkasa dan hanya mengorbit pada matahari. Nah, asteroid itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah asteroid kelas C yang disebut sebagai asteroid karbon. Kenapa disebut dengan karbon? Karena memang struktur penyusunnya adalah karbon. Biasanya asteroid seperti ini warnanya itu keabu-abuan dan merupakan jenis asteroid yang paling sering ditemukan. Ya, kemudian ada juga asteroid yang disebut kelas S. Ya, S sesuai dengan namanya itu adalah dari kata silikat. Ya, karena mungkin unsur yang paling banyak di sana adalah unsur silikat. Ya, biasanya asteroid seperti ini berwarna hijau. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asteroid kelas M, metalik. Ya, ya sesuai dengan namanya berarti tersusun dari besi dan nikel. Nah, seperti besi nikel ini kalau misalkan dipanaskan itu cenderung berwarna kemerah-merahan. Jadi asteroid itu ada 3 warna ya, ada yang abu-abu, ada yang hijau, ada yang kemerah-merahan. Kalau abu-abu cenderung karbon, kalau yang hijau itu silikat, kalau kemerah-merahan itu metalik. Nah, jadi itulah beberapa eh, materi terkait dengan asteroid. Benda yang kedua ada yang disebut sebagai komet ya. Nah, bentuk komet ini seperti Anda lihat di layar. Nah, ini bentuk komet seperti ini. Nah, jadi komet itu adalah benda antar planet yang berupa bongkah es dan debu ya. Jadi dia sama jadi es dan debu. Yang bergerak dia juga bergerak mengitari matahari dengan orbit elips pipih sama dengan asteroid tadi atau lonjong. Nah, kalau di langit, dia karena dia bergerak begitu cepat, maka terlihat pijar, ya, cahaya mirip ekor panjang atau rambut panjang wanita lah gitu. Cuma dia bercahaya, jadi dia bergerak seperti ada ekornya. Nah, karena itu orang kita sering menyebutnya komet ini adalah bintang berekor, ya, atau bintang berambut panjang. Nah, komet paling terang yang pernah diamati ya adalah komet Halley. Mungkin Anda pernah dengar ya dulu komet Halley itu populer banget di TV-TV nasional sering disebut karena sempat melewati ya. Nah, jadi dia muncul sekitar 76 tahun sekali dia akan muncul, 76 tahun. Saya waktu itu beruntung karena saya pernah juga melihat komet Halley ya. Nah, jadi komet ini dianggap bagian kecil yang tertinggal. Ya, jadi ketika tata surya dan planet-planet terbentuk. Nah, bagian-bagian komet adalah inti, koma, kemudian di dalamnya ada awan hidrogen dan ada ekornya. Ya. Nah, biasanya ekor komet itu seperti Anda lihat ini itu tampaknya lebih panjang dan jelas ketika mendekati matahari. Nah, pada saat dia menjauhi dari matahari, secara perlahan ekornya memendek. Jadi kalau dia mendekati matahari karena lebih panas dan kecepatannya tinggi, maka dia ekornya memanjang. Tapi kalau dia menjauhi matahari, maka ekornya akan memendek. Ya, jadi ekor komet itu biasanya selalu menjauh dari arah matahari. Karena apa? Karena pada saat dia bergerak itu ada angin matahari, kemudian ada tekanan radiasi matahari. Nah, jadi itu yang kedua yang disebut sebagai komet. Nah, benda yang ketiga ada yang disebut sebagai meteor ya atau meteorit. Nah, bentuknya Anda bisa lihat seperti ini. Oke. Sebenarnya agak-agak mirip dengan komet ya yang tadi. Cuman dia ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan komet tadi. Nah, baik. eh Sebentar.
Oke, terlihat ya. Nah, jadi meteor ini adalah sebenarnya gini. eh, Meteor itu sebenarnya adalah lintasan cahaya ya, terang di langit yang terjadi karena pecahan meteorit masuk ke atmosfer bumi. Nah, kemudian meteor habis terbakar sebelum mencapai ke permukaan bumi. Jadi asalnya mungkin besar karena bumi dilindungi oleh atmosfer, maka dia pada saat bergerak menuju ke bumi itu bersentuhan dengan atmosfer. Sehingga terjadi pengikisan lama-lama mengecil sampai ke bumi. Nah, pecahan meteor itu bergerak cepat dari angkasa. Dia sangat cepat menembus atmosfer dan ketika memasuki atmosfer ya meteor itu mengalami tekanan yang menghasilkan panas. Nah, panas yang sangat tinggi menghasilkan pijaran api yang sangat terang dan berkilauan. Jadi pijaran ini tampak seperti bintang jatuh. Nah, kalau orang-orang Amerika percaya kalau dia melihat bintang jatuh itu katanya ada keberuntungan gitu. Ya. Nah, kalau orang kita kadang-kadang menganggap bahwa itu santet segala macam, itu padahal bintang jatuh, ya. Nah, itu yang disebut sebagai meteor. Jadi benda langit, kenapa dia bercahaya? Wah, itu bukan santet, bukan apa. Karena dia bersentuhan dengan atmosfer. Dengan kecepatan tinggi, maka dia akan bercahaya. Nah, Anda tahu nggak kalau setiap hari itu bumi itu dijatuhi puluhan bahkan ratusan meteor dari luar angkasa. Digempur malah. Ya, memang bukan hal yang asing, tetapi karena bumi ini dilindungi oleh pelapis yang namanya atmosfer, maka batu-batu yang berjatuhan itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, kenapa? Karena biasanya pada saat mendekati tanah, dia otomatis ukurannya menjadi sangat kecil walaupun tadinya lebih besar. Ya, jadi setiap hari itu banyak meteor yang jatuh mencapai atmosfer bumi, bahkan mencapai ratusan ton material. Nah, bentuknya juga macam-macam. Ada yang berbentuk debu sampai yang ukurannya bahkan mencapai kilometer gitu. Nah, benda tersebut meluncur menuju bumi. Anda bayangkan kecepatannya lebih dari 11 kilometer per detik ya. Nah, jika benda-benda berupa meteorit tersebut mencapai bumi, maka menjadilah dia meteorit ya. Nah, meteor yang bisa habis terbakar di atmosfer itu biasanya akan jatuh ke permukaan bumi sebagai meteorit. Ya, contohnya meteorit pernah ditemukan di Namibia. Itu ukurannya cukup besar, ya. Beratnya sampai 60 ton. Anda bayangkan udah sampai bumi aja 60 ton. Berarti kan asalnya sangat besar sekali. Nah, jadi kalau pada saat dia mencapai atmosfer bumi, maka dia tetap memiliki kecepatan yang besarnya antara 10 sampai 70 kilometer per detik. Ya, jadi memang hampir semua meteor kecuali sangat besar mengalami pengurangan kecepatan akibat gesekan dengan atmosfer ya, sehingga mencapai permukaan bumi tanpa menimbulkan guncangan. Ya, jadi karena tidak terlalu besar, biasanya tanpa menimbulkan guncangan. Nah, untuk meteor yang ukurannya besar, pada saat jatuh ke bumi, tentunya dia akan menimbulkan lubang yang besar, ya. Nah, di sini saya akan menggambarkan satu lubang yang diakibatkan oleh meteor tadi. Nah, ini Anda lihat lubangnya. Ini adalah kawah meteor Barringer, Arizona di Amerika Serikat. Jadi tabrakan meteor ukuran besar ke bumi ini dapat menghasilkan kawah. Ya, jadi dia bertabrakan. Nah, itu Anda bayangkan kawahnya saja ukurannya adalah 1.200 meter dengan kedalaman 200 meter ke dalam. Wah, itu dalam sekali. Jadi kawah ini terbentuk, tapi udah lama ini, sekitar 50.000 tahun yang lalu, oleh meteor besi yang berdiameter 30 sampai 50 meter. Anda bayangkan, meteor yang hanya ukurannya 50 meter bisa membuat lubang sebesar 200 meter. Nah, ini seperti ini. Ya mudah-mudahan bumi kita diselamatkan ya. Jadi jangan sampai ada meteor dengan ukuran seperti itu. Kalau sekiranya ini menimpa Jakarta, ya tentunya banyak orang yang mati karena tertimpa oleh meteor tersebut. Nah, jadi meteor ini memang benda angkasa yang bisa jadi
sangat berbahaya kalau sekiranya ukurannya itu pada saat menabrak bumi itu masih dalam keadaan besar seperti itu. Nah, jadi memang setiap hari itu ya ada hujan meteor. Nah, kemudian eh, ada satu hal yang menarik ya terkait dengan meteor ini. Nah, eh, meskipun benda-benda akan mengalami pelambatan setelah memasuki atmosfer, tetapi tetap saja kalau dia menghantam bumi dengan kecepatan yang tinggi, maka itu akan menjadi bencana besar. Nah, ada lagi tumbukan lain itu pernah terjadi di Siberia Barat, ya. Jadi diperkirakan meteor yang sampai ke permukaan bumi itu berdiameter sampai 60 meter dan terdiri dari bagian-bagian yang lepas. Ya, Anda bayangkan, meskipun begitu hamparan hutan seluas 500 kilometer gara-gara meteor itu hangus musah terbakar. Anda bayangkan ya, kalau sekiranya ada meteor jatuh ke kampung kita, 500 kilometer itu musnah terbakar. Ya, jadi memang bumi kita ini sangat ringkih, banyak dijatuhi oleh benda-benda asing. Nah, bahkan ada yang mengatakan ada satu kawasan yang mendapatkan hujan meteor. Ya, walaupun kita melihat dari jauh itu sangat indah, ya, tetapi kalau bagi kawasan yang kejatuhan meteor tersebut itu merupakan bencana ya, bisa tembus ke dalam rumah itu kan seperti itu. Ya, jadi memang di langit yang gelap tampak pijaran cahaya berkilauan di langit kalau hujan meteor itu. Sayangnya ribuan meteor terlihat berkilauan hanya dalam waktu sangat singkat. Jadi dia akan beliau dalam waktu sangat singkat. Nah, pernah terjadi pada tahun 1800 ya. Itu hujan meteor pada tanggal 16 dan 17 November. Ya, jadi itu Anda bayangkan hujannya itu 1 jam, ya, sekitar 35.000 meteor jatuh pada peristiwa itu. Ya, sungguh pemandangan yang indah kalau dari jauh, ya. Tapi kalau dari dekat, wah, orang sudah mati mungkin ketiban gitu di saat itu. Menakutkan bagi orang yang melihatnya kalau misalkan dari dekat, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai meteor, ya. Jadi pada hari ini kita mempelajari 3 benda luar yang banyak dibahas di dalam ilmu geografi, yaitu asteroid, kemudian yang kedua adalah meteorit, dan yang ketiga adalah komet. Jadi ada 3 itu. Mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan kepada Anda terkait dengan benda-benda langit tersebut. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan sampai terjadi bencana yang besar. Bencana besar itu pernah terjadi memang. Ya, seperti waktu zaman dinosaurus dulu. Dinosaurus itu ada Pak? Ada. Kenapa? Karena fosilnya ada. Tapi kok sekarang nggak ada? Ya karena kejadiannya seperti itu. Ribuan atau jutaan tahun lalu pernah jatuh meteor ya ke bumi. Sehingga pada saat dia jatuh, eh, maka semua ekosistem di bumi itu lenyap. Ya, karena biasanya kalau jatuh di laut, lautnya itu akan meluap sehingga tidak ada lagi daratan. Nah, maka otomatis ekosistem yang ada di daratannya itu akan punah. Ya, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ya makanya sekarang banyak negara-negara yang melakukan riset untuk terbang ke planet Mars lah. Dikhawatirkan kalau sekiranya bumi punah, maka eh, komunitas manusia supaya tidak punah ya dipindah ke planet lain. Ya, nah itu terkait dengan planet-planet tersebut. Baik, hari ini saya cukupkan sekian terkait dengan pelajaran IPA.